Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi. Di video kali ini saya mau cerita mengenai lanjutan video yang sebelumnya, janji tentang instant gratification. Nah, untuk menceritakan instant gratification ini, saya akan ceritakan satu tes, satu eksperimen yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Bapak Walter Mischel. Beliau adalah profesor di Stanford University pada tahun 1972. Tesnya apa? Namanya Marshmallow Test. Jadi tes ini dilakukan pada tahun 1972, dilakukan kepada puluhan hingga ratusan anak usia 3-6 tahun range-nya kalau nggak salah. Dan tesnya mudah sekali, anak-anak ini didudukan lalu di depannya diberikan sebuah marshmallow. Marshmallow itu tuh permen ya, pada tahun itu mungkin itu mewah sekali dan itu nikmat sekali. Dan saya pun suka karena kenyal, lembut, manis, enak deh pokoknya. Penelitinya bilang gini ke anak-anak ini, di depan kamu ada marshmallow. Om Tante tinggal ya, nanti kalau Om Tante balik kamu belum makan marshmallow-nya, Om Tante kasih tambahan satu marshmallow lagi. Nah, jadi simple. Kalau Om Tante balik marshmallow-nya udah kamu makan, Om nggak kasih marshmallow-nya lagi. Nah, dilakukanlah penelitian ini dan sewajarnya anak-anak usia 3 hingga 6 tahun ya, ada yang udah dimakan marshmallow-nya, tapi ada juga loh anak-anak yang marshmallow-nya tuh nggak dimakan sehingga mereka dapat 2 marshmallow. Nah, penelitian ini dilakukan secara longitudinal. Artinya apa? Longitudinal itu penelitian yang dilakukan dalam jangka yang panjang, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, tetapi bertahun-tahun. Penelitian lanjutan dilakukan, follow up-nya untuk hasilnya dilakukan pada akhir tahun 80-an, awal tahun 90-an. Kurang lebihnya 1988. Kalau 1988 kurang 1972, berarti anak-anak yang tadinya usia 3 tahun di tahun 1972, maka mereka sudah berusia plus minus 19, 20 hingga 23 tahun di tahun 88 hingga 92 itu. Nah, hasilnya apa? Ini yang menarik. Ternyata anak-anak yang mampu bertahan nggak makan marshmallow-nya, lalu dapat 2 marshmallow, mereka cenderung memiliki nilai akademis yang lebih baik. Mereka memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Mereka cenderung rendah dalam penggunaan zat-zat terlarang. Mereka cenderung rendah dalam hal obesitas. Jadi efek positifnya banyak dan masih ada beberapa efek positif lainnya. Silakan di Google sendiri tentang marshmallow test dan efeknya seperti apa. Gitu. Nah, apa sih yang terjadi di marshmallow test ini? Mereka yang berhasil mendapatkan 2 marshmallow, mereka melakukan yang namanya delayed gratification. Anak-anak ini tentunya nggak sehebat itu untuk bertahan ngeliatin marshmallow terus dapat 2 marshmallow, enggak. Tapi ketika mereka melihat marshmallow ini adalah godaan yang besar buat adik-adik ini. Dan mereka melakukan berbagai macam distraksi supaya mereka tuh nggak makan marshmallow-nya. Distraksinya apa aja? Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang tutup mata, gini-gini, ada yang tutup kuping, ada yang tutup mulut, no, ada yang self-affirmation. Jadi berbagai teknik dilakukan oleh anak-anak ini secara instingtif dan natural supaya mereka bisa nggak makan marshmallow-nya. Bayangkan, hebat ya anak-anak ini ya. Dan ternyata apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu, mereka kan melatih kontrol diri mereka. Mereka melatih pengendalian diri mereka. Mereka memiliki fokus bahwa mereka tuh maunya 2 marshmallow loh. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk mendapatkan 2 marshmallow itu. Wajar nggak sih kalau anak-anak ini lebih mampu mengendalikan diri, lebih menjauhkan diri dari zat-zat terlarang, mendapatkan nilai yang lebih baik, dan sejenisnya. Wajar, karena di usia 3-6 tahun aja mereka mampu melakukan itu. Dan dengan lingkungan yang baik, dukungan yang positif dari keluarga dan juga sekitarnya, lingkungan yang baik, maka hal ini akan semakin baik ketika mereka tumbuh besar. Delayed gratification. So, delayed gratification ini adalah lawan kata dari instant gratification. Emang, ya itu mah gampang aja. Buat kita yang udah dewasa gampang. Tapi seringkali kita juga melakukan instant gratification kok buat diri kita. Bahkan kita melakukan itu ke anak-anak kita. Saya di rumah, anak saya misalkan contoh ya, nggak mau makan. Waduh, nangis-nangis. Belum ada 5 menit kita udah jengah, lalu yaudah deh, kasih gadget. Instant gratification. Anak saya di rumah, cranky banget. Mau gangguin papinya kerja, maminya kerja. Kita kasih iPad. Instant gratification. Anak saya nggak mau minum obat, kemarin habis sakit.
nanti kalau minum obat, papi kasih coklat ya. Instant gratification. Hal-hal itu yang kita berikan dan secara tidak sadar saya melatih, bukan delayed gratification untuk mengontrol diri dia, tapi malah memberikan dia, menstimulus dia, menguatkan dia untuk mendapatkan instant gratification atau kenikmatan, kesenangan yang instan. Yang padahal secara tidak sadar saya tidak melatih kontrol dirinya, pengendalian dirinya, pemahamannya, dan lain sebagainya. Dan efeknya kita sama-sama tahu. Dan buat kita orang tua kayak apa sih? Buat saya pribadi ya, instant gratification saya itu adalah ketika saya lagi stres, saya kepengen, saya impulsif dalam hal makan misalkan. Saya impulsif banget dalam hal makan. Kalau saya lagi stres, saya maunya makan spesifik bakmi. Gitu ya. Makanya saya puasa supaya hal ini tidak terjadi berulang-ulang dan tubuh saya membesar gitu. Jadi delayed gratification ini perlu kita latih untuk diri kita dan juga anak-anak kita. Instant gratification lain apa sih yang kita lakukan? Mungkin beberapa teman-teman saya ada yang add cart ke masukin keranjang gitu, kalau belanja online tiba-tiba datang dan akhirnya tagihannya meledak gitu ya kalau pakai yang pay later, atau sebagian juga langsung bayar gitu. Dan hal inilah yang membuat kita tuh terbiasa dengan instant gratification dan jangan-jangan kita adalah produk dari instant gratification. So, mari kalau saya mau ngajarin anak saya perlahan-lahan untuk mendelay gratifikasinya untuk lebih memiliki kontrol diri dan juga pengendalian diri. Kira-kira itu yang mau saya ceritakan tentang instant gratification, delayed gratification, dan marshmallow test. Jika dirasa video ini bermanfaat, boleh di-like. Jika Anda ingin mendukung kami supaya kami terus semangat memberikan sharing-sharing cerita-cerita tentang keluarga dan juga parenting, silakan di-share videonya, dan biar nggak ketinggalan video berikutnya, boleh di-subscribe. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.